Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1064 yang mengusung judul Fase Lab Egghead. Dalam sampul cover kali ini, nampak puding berhasil diculik dan berada di kapal Blackbeard dalam pengawasan Van Augur dan juga Aokiji. Dan di chapter ini pun kita melihat di salah satu panel, bagaimana puding berada di dalam sel yang ada di kapal milik Blackbeard. Dia mengatakan bahwa jika Big Mom berada di sana, mungkin Big Mom sudah menghancurkan kelompok tersebut. Dan nampak puding memperlihatkan mata ketiganya. Namun, masih belum ada informasi apakah dia sudah membangkitkan kekuatan miliknya. Salah satu sorotan utama dalam chapter 1064 ini adalah kelanjutan pertarungan dari kedua bajak laut yang sangat kuat, yaitu Law melawan Blackbeard. Pertarungan mereka terjadi pada chapter 1063 kemarin, di mana Sang Yonko menyerang Law di tengah laut. Tujuannya adalah untuk mencuri salinan Rod Poneglyph. Dalam chapter terbaru ini, nampak Law mampu untuk memberikan perlawanan yang sangat epik terhadap Blackbeard. Hal tersebut berkat Awakening OP-OP Nomi miliknya, yang mana hal ini sangat mengejutkan Blackbeard. Dia tidak menyangka jika Law sudah berhasil membangkitkan buah iblisnya. Blackbeard juga tidak mau kalah, di mana dia kemudian menggunakan teknik bernama Grace yang menjadi bagian dari gura-gura Nomi. Berkat hal tersebut, dia selamat dari serangan Law. Yang menarik adalah meskipun kelompok bajak laut hati kalah jumlah dan kekuatan, namun mereka mampu menemukan titik lemah kelompok Blackbeard. Kelemahan tersebut tidak lain adalah air laut. Hal ini mengingat mereka semua memiliki kekuatan buah iblis, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya. Berkat hal ini, kelompok bajak laut hati mulai berada di atas angin. Namun, Blackbeard sepertinya belum mau menyerah. Dalam chapter ini, terungkap bagaimana Sakazuki mendengar atau mengetahui tentang pertarungan antara Law dan Blackbeard. Menurut informasinya, mereka bertarung di Pulau Para Pemenang. Mengingat bagaimana Sakazuki sebelumnya ingin mengembalikan kedamaian dunia, bukan hal mustahil jika dia akan ikut campur dalam pertarungan mereka berdua. Sakazuki mungkin akan mengerahkan pasukan angkatan laut untuk pergi ke sana. Tidak lain adalah untuk menangkap atau bahkan menghabisi nyawa mereka. Jika hal ini terjadi, maka tentunya pertarungan akan semakin epik dan luar biasa. Karena artinya level pertarungannya akan menjadi sedikit lebih masif. Mungkin mereka juga bisa mengirimkan dua admiral mereka, mengingat ada dua bajak laut yang sangat berbahaya. Yang menjadi sorotan utama lainnya dari chapter ini adalah fakta selanjutnya mengenai Kuma. Menurut Bonnie, ayahnya itu berasal dari ras spesial. Jinbe, Luffy dan Chopper berusaha untuk menjelaskan situasinya. Mereka tidak ada dendam pribadi dengan Kuma atau apapun. Mereka hanya trauma akibat pengalaman buruk berhadapan dengan pasifista. Jinbe sendiri mulai membeberkan fakta tentang Kuma. Seperti dia pernah melakukan kejahatan yang dianggap sangat mengerikan. Dia juga pernah dipenjara seumur hidup. Namun, Vegapunk kemudian menawarkan cara lain di mana dia harus rela menjadi subjek penelitiannya. Sebagai gantinya, dia akan bebas dan kemudian menjadi bagian dari Shichibukai.
Dan pada momen itulah Bonnie kemudian menjelaskan jika Kuma pernah mengatakan bahwa dia berasal dari ras spesial. Karena itulah, Vegapunk dan yang lain tertarik kepada Kuma. Sayangnya, tidak ada penjelasan mengenai dari ras spesial mana Kuma berasal. Meskipun begitu, bukan hal mustahil jika akan ada ras spesial lain yang akan Oda perkenalkan. Yang paling menyita perhatian tentunya adalah apa yang terjadi di akhir chapternya. Dalam chapter tersebut nampak Pang 01, yaitu Saka, menghubungi seseorang. Dia kemudian bercerita tentang nasibnya, dan menurutnya, sebentar lagi dia akan tewas. Sosok yang melakukan komunikasi tersebut kemungkinan adalah Dr. Vegapunk asli, yang kemudian dilanjutkan menuju lawan bicaranya. Lalu, siapa lawan bicara dari Saka? Yang mengejutkan adalah Saka ternyata menghubungi sosok pemimpin pasukan revolusi, yaitu Monkey D. Dragon. Hal ini jelas sangat mengejutkan karena tidak ada yang menyangka sebelumnya jika Dr. Vegapunk, yang notabene adalah bagian dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia, memiliki koneksi dengan pasukan revolusioner. Hal ini pun jelas memunculkan banyak spekulasi di kalangan fans. Mungkin, dia adalah mata-mata bagi pasukan revolusi. Chapter 1064 sepertinya menjadi puncak dari alur cerita yang ada di arc terbaru. Setidaknya untuk beberapa chapter terakhir. Chapter ini benar-benar menarik dan luar biasa, di mana selain menghadirkan aksi epik, Oda juga menghadirkan berbagai fakta menarik terutama mengenai beberapa karakternya. Demikian pembahasan One Piece chapter 1064 yang sangat menarik ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.